Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Yus Mariono sebagai moderator dan sekaligus barangkali sebagai pendamping sementara atau pengganti sementara dari Pak Stompul yang saat ini sama-sama kita tahu Pak Kepala sekolah kita ini sedang disibuk-sibukkan dengan persiapan disertasinya yang barangkali di akhir Agustus ini harus dituntaskan dan wajib selesai karena memang sudah di ujung-ujung. Tentunya kita semua harap memaklumi ini dan tadi sudah disampaikan Pak Yus juga nanti barangkali setelah ada diskusi selesai dengan dosen pembimbingnya mungkin bisa akan bergabung dengan kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ada di Zoom meeting kita pada sore hari ini, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan kita semua. Di sore yang berbahagia ini kita masih bisa menyempatkan untuk hadir tentunya dalam rangka ingin memajukan sekolah kita di SMP 1 Labuhan Deli, karena memang mungkin barangkali yang sudah disampaikan oleh Pak Yus tadi bahwa sebenarnya pada sore hari ini ingin disampaikan kurikulum operasional satuan pendidikan yang kalau dulu itu namanya dokumen 1 atau KTSP, mungkin barangkali Bapak dan Ibu tidak semuanya dilibatkan untuk sama-sama merembukkan atau memberikan masukan-masukan tentang bagaimana cara penyusunan sekaligus isi, sekaligus apa yang harus dikerjakan. Hanya barangkali beberapa rekan-rekan kita yang memang terlibat di dalamnya. Begitu Pak Yus ya. Namun pada sore hari ini karena memang sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak, program sekolah penggerak, tentunya ini berbarengan juga dengan semua kegiatan-kegiatan yang lain di sekolah kita. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, ditambah lagi dengan kesibukan Pak Kepala Sekolah yang akan menyelesaikan doktornya. Rekan-rekan kita Pak Yus Mariono dan teman-teman kita yang lain juga semuanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan, termasuk juga ada kegiatan lomba pengawas berprestasi, guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, yang akhirnya kemarin kita alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mengalami kegiatan 2 kali di kegiatan sesi pendampingan ini. Kemarin di hari Selasa kita tanggal 3, barangkali kalau saya tidak silap tanggal 3 kita sudah melakukan pendampingan juga dari P4TK IPA Bandung, yaitu sesi kedua. Materinya pada saat itu adalah implementasi Pak Yus ya, atau penyusunan KOSP. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin pada sesi pendampingan yang kedua dihadiri oleh Pak Yus Mariono sebagai pendamping dari sekolah, mewakili dari kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, dan dari rekan guru kita Bu Salwiyah. Alhamdulillah KOSP kita yang sudah kita susun bersama-sama dengan mempertimbangkan masukan barangkali dari beberapa teman, diskusi saya dengan Pak Yus Mariono, dengan Pak Kepala Sekolah, dan barangkali Pak Yus Mariono juga sudah berdiskusi dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah, termasuk semua stakeholder yang ada di sekolah. Alhamdulillah KOSP kita sudah selesai dan sudah mendapat apresiasi baik dari Ibu Ida dari P4TK IPA dari Bandung, sudah baik ya Pak Yus ya, sudah memenuhi komponen-komponen yang diharapkan.
Tetapi masih juga perlu barangkali ada perbaikan-perbaikan sedikit yang saya yakin dan percaya selang beberapa hari sampai hari Jumat sore ini sudah diselesaikan dengan baik oleh Pak Yus, termasuk di dalamnya barangkali kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler, kegiatan co-kurikuler yang sudah disusun sedemikian rupa, hanya belum dijabarkan dan dijelaskan mengenai rincian-rincian jamnya. Dan kemarin Pak Yus sudah mengirim juga dengan saya hasil revisi yang memang sudah lebih disempurnakan, termasuk dari kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, di SMP 1 Labuhan Deli, kurikulum operasional satuan pendidikan kita sudah rampung. Hanya barangkali pada sore hari ini perlu masukan-masukan dari rekan-rekan kita, dukungan dari Bapak dan Ibu semua, KUSP yang sudah disusun dan dirancang sedemikian rupa, yang sudah baik, dan sudah memang betul-betul direncanakan dengan baik. Ini tidak akan berarti apa-apa nantinya kalau tanpa ada dukungan dari rekan-rekan kita, karena memang pada prinsipnya kalau dulu namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekarang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan, pada dasarnya tidak jauh beda Bapak Ibu. Dua-duanya juga sebagai rancangan program kegiatan operasional sekolah secara menyeluruh di sekolah kita setiap tahunnya tetap dibuat di sekolah kita, tetap juga bersumberkan kepada lingkungan atau kultur budaya sebagai acuan untuk menyusun kurikulum di satuan pendidikan kita atau di kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali ada sedikit yang perlu ingin kami sampaikan sebagai penguatan di kegiatan ini nanti, yang tentunya setelah nanti pada masuk acara inti, kita harapkan masukan dari rekan-rekan guru kita, walaupun memang sudah disusun dan dibuat sedemikian rupa, barangkali kalau ada penyempurnaan dari rekan-rekan kita, masukan-masukan yang dinilai nanti baik, tentunya ini akan menjadi pertimbangan bagi sekolah supaya bisa dimasukkan dan diimplementasikan. Nah, Bapak dan Ibu, nantinya Bapak dan Ibu, setelah kegiatan ini, setelah sosialisasi ini, nanti rencananya di akhir bulan Agustus atau awal September, kalau persis sama kalau kita pembelajaran luring, tatap muka, baik pengawas ataupun kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu melakukan supervisi kepada Bapak dan Ibu. Kali ini di program sekolah penggerak juga akan dilakukan hal yang sama. Namanya sedikit agak berbeda tapi pemahamannya sama, maksudnya sama. Kalau dulu namanya supervisi, sekarang sudah menjadi evaluasi pendampingan yang barangkali nanti di akhir bulan Agustus dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah ataupun mungkin Pak Wakil Kepala Sekolah, dan juga akan dilakukan evaluasi oleh pengawas sekolah yang nantinya instrumennya akan kita rancang dan sedang kita koordinasikan dengan pendamping kita dari P4TK Bandung, bagaimana bentuknya yang pas. Bapak dan Ibu enggak usah khawatir, enggak usah stres, hanya yang perlu ditekankan di sini Bapak dan Ibu, yang harus dipersiapkan adalah sama juga seperti kita pembelajaran luring. Di awal tahun pelajaran ini khusus pada kelas 7 nanti Bapak dan Ibu, kalau kelas 8 dan kelas 9 tetap juga membuat perangkat pembelajarannya berupa RPP. Kita juga membuat perangkat pembelajaran juga RPP dalam bentuk modul ajar. Disampaikan kemarin oleh pendamping kita Bu Ida Ibu Ida ya, Ibu Ida dari P4TK. Bapak dan Ibu dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi apakah dia Google Classroom atau Jimit dan sebagainya, paling tidak Bapak dan Ibu ada sedikit acuan dalam bentuk
rencana pembelajaran atau materi pembelajaran itu paling tidak dibuat di laptop atau di HP yang bisa dijadikan sebagai dasar atau acuan ketika kita mengajar. Di samping juga nanti kita Bapak dan Ibu membuat modul ajar. Nah, nanti pada saat pendampingan Bapak dan Ibu, beberapa rekan kita guru yang hadir di kantor, kalau ada misalnya 3 orang dengan pembelajaran apakah dengan menggunakan aplikasi Gmeet atau apa saja, disitulah nanti kegiatan Pak Kepala Sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah, dan pengawas melakukan evaluasi pendampingan terhadap Bapak dan Ibu. Nah, tentunya dalam kegiatan PSP ini banyak sekali kita kekurangan-kekurangannya karena memang kita sendiri, stakeholder yang ada di sekolah yang merancang kegiatan-kegiatan ini dalam bentuk KUSP, kita sama-sama masih dalam tahap meraba belajar, tapi kita upayakan sebaik-baiknya dan kita mohonkan kepada Bapak dan Ibu juga untuk mendukung kegiatan ini dengan tentunya membuat membuat instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan KUSP ini. Nah, barangkali itu Bapak dan Ibu sekedar informasi yang perlu disampaikan dalam kegiatan rapat sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini nanti harapannya setelah disampaikan oleh Pak Yus secara terperinci, kita sudah buat sedemikian rupa dan mendapat aplaus yang cukup baik dari Bu Ida, karena memang ada beberapa sekolah yang bergabung dengan kita, sudah kita tampilkan, malah justru punya kita yang sudah selesai duluan Pak Yus ya. Punya kita sudah selesai dan mendapat tanggapan positif. Hanya bagaimana cara kita mengimplementasikan kurikulum ini bisa berjalan dengan baik di piloting kita nanti di PSP di SMP 1 Labuan Deli. Karena memang saat ini kita menjadi piloting dulu. Beberapa sekolah masih banyak yang belum, kita sudah masuk di program PSP. Tentunya ini saya yakin dan percaya banyak hal dan banyak kendala yang akan kita alami ya Bapak dan Ibu. Makanya sangat kita harapkan sekali dukungan dari rekan-rekan kita nantinya. Apa-apa yang memang harus kita kerjakan, apa-apa yang memang harus kita lakukan, tolonglah Bapak dan Ibu disikapi dan disauti dengan baik, tidak usah kita berpolemik terlalu sulit, karena memang pada dasarnya tidak ada perbedaan yang sangat jauh, persis seperti yang dulu juga, hanya banyak yang berganti nama. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti setelah ini barangkali akan disampaikan dan dijabarkan atau dipresentasikan Pak Yus apa yang sudah dibuat bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Barangkali itu Pak Yus, sekian saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Siono selaku pendamping kita, kemudian juga pengawas pembina kita yang telah menyampaikan sambutan, kemudian arahan dan bimbingan. Bapak dan Ibu, berikut saya akan mensosialisasikan yaitu kurikulum operasional Bapak Ibu ya. Kalau dulu dokumen 1, yang mana ini menjadi pedoman kita dalam melaksanakan program pembelajaran di sekolah kita selama 1 tahun. Maka Bapak dan Ibu, walaupun ini masih berlaku di kelas 7, tetapi pada akhirnya juga nanti semua kelas tingkatan kita akan melaksanakan yang namanya program sekolah penggerak ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita melibatkan semua stakeholder yang ada untuk sama-sama memahami, kemudian sama-sama nanti Bapak Ibu berikan masukan, kemudian Bapak Ibu mana yang perlu kita revisi. Yang jelas ini masih dalam tahap sosialisasi dulu, sehingga kemudian
Bu Eli bisa di mikrofon Bu Eli. Nah, Bu Eli pakai dua perangkat Bu, satu Eliati, satu Anggi. Udah matikan Bu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya akan sharekan KOSP kita, Bapak Ibu ya, yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan sore ini. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak, mantap. Bisa Pak. Ya, baik. Bapak dan Ibu. Ini adalah bahagian cover kita Bapak Ibu. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Bapak Ibu, nah ini dia. Karena kita menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, atau ada yang menyebutkan P3, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, maka visi sekolah kita ada perubahan sedikit Bapak Ibu, di mana mengacu kepada profil pelajar Pancasila menjadi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, menguasai teknologi, dan berwawasan global, serta mencintai lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian lembar pengesahan ini Bapak Ibu, setelah nanti kita mengadakan sosialisasi ini, kalau nanti ada masukan-masukan Bapak Ibu, maka kita akan lihat pada bagian mana yang bisa kita masukkan. Kemudian setelah kita lihat semua, lalu kita akan minta validasi dari Pak Siono, Bapak Ibu, pengawas pembina kita. Maka KOSP kita ini akan disahkan oleh Dinas Pendidikan melalui Kabid Pembinaan SMP, Bapak Ibu. Maka sahlah kita dapat menjalankan program sekolah. Jadi Bapak Ibu, KOSP ini menjadi dasar dan pedoman kita untuk melakukan program pembelajaran di sekolah. Bapak dan Ibu, kata pengantar yang kita susun, Bapak Ibu, di sini kita mendudukkan dasar hukum Bapak Ibu, bahwa sesuai untuk merespon keputusan Mendikbud Bapak Ibu, ketika itu belum digabung dengan Menristek, Mendikbud bahwa nomor 1177/M tahun 2020 tentang program sekolah penggerak Bapak Ibu. Kemudian kita tetap mengambil Permendiknas terkait tentang standar isi, kompetensi lulusan, standar proses dan juga penilaian Bapak Ibu. Maka KOSP ini kita susun. Walaupun Bapak Ibu, pada situasi ini kita mengalami tahun kedua, yaitu menjalankan program sekolah pada masa pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu, KOSP ini mau tidak mau harus kita sesuaikan dengan target daripada program sekolah penggerak dengan situasi pandemi COVID-19. Tetapi Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa untuk situasi ini kita berharap semua NGMP, kemudian semua guru dapat mengambil sikap yang bijak terkait kurikulum di sekolah penggerak, kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan 9 disesuaikan dengan situasi masa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kata pengantar yang kita susun di KOSP kita. Lalu Bapak Ibu, ini daftar isi kita, ada pendahuluan meliputi latar belakang, karakteristik Bapak Ibu sekolah kita, kemudian visi misi, kemudian Bapak Ibu bab 3. Bab 3 ini Bapak Ibu adalah pengorganisasian pembelajaran. Kalau di dokumen 1 Bapak Ibu, dia bukan pengorganisasian pembelajaran, tapi dia namanya adalah pelaksanaan daripada pembelajaran.
Baik Bapak Ibu, kita akan sampaikan Bapak Ibu, ini dia. Pendahuluan Bapak Ibu, ini seperti biasa Bapak Ibu, bahwa ini menjadi dasar kita untuk melakukan program pembelajaran di sekolah, hanya Bapak Ibu, pada landasan yang menjadi dasar kita untuk menyusun, kemudian mengembangkan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, adalah pasti Bapak Ibu Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Kemudian Bapak Ibu adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, kemudian kita ingat Bapak Ibu, yaitu tentang Perpres nomor 67 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi Bapak Ibu, tetap kita menjalankan program daripada pendidikan karakter. Kemudian Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 tentang program Adiyata. Bapak Ibu, kemudian Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Jadi Bapak Ibu, sekolah ramah anak juga kita masukkan. Bapak Ibu, Permendikbud nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 di sekolah pertama, SMP dan juga sanawiyah. Kemudian Bapak Ibu, Permendikbud nomor 58 tentang nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, kemudian Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan. Kemudian nomor 68 tahun 2014 tentang guru TIK. Kemudian nomor 79 tentang muatan lokal. Nomor 103 tentang 2014 tentang pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah. Kemudian tentang Permendikbud nomor 111 tentang 2014 tentang bimbingan konseling. Jadi Bapak Ibu, BK ini juga punya peraturan sendiri dia bagaimana diterapkan di sekolah. Kemudian tentang penumbuhan budi pekerti nomor 23 tahun 2015. Nomor 82 tentang pencegahan penanggulangan tindak kekerasan Bapak Ibu. Kalau sekarang namanya adalah bullying Bapak Ibu ya. Bullying gitu dia. Kita masukkan. Kemudian Permendikbud nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, artinya bahwa semua dasar hukum ini harus terpampang dan berada di KWSP karena kita berharap melakukan program pembelajaran itu kita punya dasar hukum yang kuat. Jadi Bapak Ibu ini, ya Bu. Pak Yus boleh sebentar Pak? Ya. Minta izin Pak, tolong Bu Dwi sama Bu Hartini tuh mic-nya dimatikan, sakit telinga Pak. Maaf dia terganggu Pak. Terima kasih Pak. Bu Dwi dan Bu Hartini Bu, minta mikrofonnya Bu di mana? Itu dia di off kan Bu, yang ada gambar mic Bu. Oke Bu Dwi, halo Bu Dwi, tolong Bu Dwi ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi kita punya dasar hukum untuk melakukan itu semua. Nah Bapak Ibu, pada situasi ini juga kita memasukkan Bapak Ibu keputusan 4 menteri Bapak Ibu ya, Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Bapak Ibu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID. Lalu Bapak Ibu tentang sekolah penggerak juga kita masukkan Bapak Ibu. Artinya bahwa semua kita punya dasar hukum. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini karakter kita Bapak Ibu. Ini yang kita pampangkan. Nah, nanti kalau ada masukan Bapak Ibu boleh disampaikan juga bahwa sekolah kita terletak di Jalan Veteran, kemudian perbatasan dengan Kota Medan, Bapak Ibu, kemudian merupakan letaknya di padat penduduk. SDM-nya Bapak Ibu, ini dia, ini data kita Bapak Ibu. Ternyata kita jumlahnya 64 Bapak Ibu ya. Jadi ditambah dengan pegawai jadi 70. Ini Bapak Ibu, ini data peserta didik kita 4 tahun terakhir. Bapak Ibu, saya pikir
orang tua murid kita Bapak Ibu dengan adanya kumpulan paguyuban kelas Bapak Ibu itu menggambarkan bahwa orang tua kita sangat berperan terhadap pendidikan yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, kemudian untuk alumni, saya pikir juga alumni kita juga punya punya perkumpulan juga yang kemudian bisa berperan aktif untuk program sekolah dengan adanya organisasi Ikatan Alumni SMP 1 Labuan Deli. Bapak Ibu, bagaimana dengan karakteristik budaya kita Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu, saya menuangkan bahwa budaya prestasi adalah budaya yang hari ini Bapak Ibu selalu kita gembor-gemborkan, di mana para guru, para siswa, dan juga bangunan fisik sekolah, itu kita upayakan semua berprestasi Bapak Ibu, dengan mengikuti ajang-ajang lomba yang ada. Jadi Bapak Ibu, budaya prestasi ini juga menjadi satu budaya yang perlu kita terus kembangkan. Ada guru berprestasi, ada laboran berprestasi, kawal berprestasi, ada juga kepala sekolah, Bapak Ibu ya, ditambah juga dengan siswa yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, karena melihat peserta PPDB kita yang cukup banyak, kemudian berada di sekitar wilayah perkotaan, maka persaingan belajar Bapak Ibu tentunya sangat ada di sekolah kita. Maka ini juga merupakan budaya karakteristik kita untuk budaya prestasi. Bapak Ibu, kemudian budaya literasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini, kalau kita dalam kondisi normal Bapak Ibu, kita biasanya melakukan kegiatan literasi atau membaca senyap, kemudian kita presentasikan di dalam lapangan. Maka Bapak Ibu, kegiatan ini juga bisa kita lakukan di masa pandemi atau di waktu saat kita daring Bapak Ibu. Tinggal bagaimana guru mampu mengimplementasikan ketika daring itu, kegiatan literasi juga tetap berjalan. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga mencoba melakukan kegiatan menulis resume buku, Bapak Ibu ya. Jadi menulis resume buku ya, bukan menulis semua buku. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang ketiga, budaya peduli lingkungan Bapak Ibu. Saya merasa cukup berani dan pede bahwa untuk mencapai visi sekolah yang berbudaya lingkungan, saya pikir Bapak Ibu saya harus pede mengatakan bahwa stakeholder sekolah kita semuanya punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Apalagi Bapak Ibu, kita melihat di akhir-akhir ini banyak wali kelas, banyak guru, kemudian juga anak-anak didik kita yang sudah mulai tertib dalam kegiatan lingkungan Bapak Ibu, kemudian pembenahan kelasnya, kemudian kegiatan tanam menanam dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan budaya peduli lingkungan yang saya pikir menjadi karakteristik bagi sekolah kita. Bapak Ibu, itu terkait apa juga peserta didik. Lalu Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu. Dalam KWSP ini Bapak Ibu itu diminta SWOT Bapak Ibu, SWOT. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kekuatan yang disampaikan adalah bahwa ini mohon koreksi ya Bapak Ibu ya, kalau mungkin ada yang ini yang cukup lama di sini. SMP Negeri 1 Labuan Deli itu berdiri pada tahun 1982. Berarti sampai saat ini usia sekolah kita Bapak Ibu sudah 39 tahun Bapak Ibu berdiri. Jadi Bapak Ibu dengan usia yang hampir 40 tahun ini Bapak Ibu, saya rasa kita harus berupaya mempunyai sistem sekolah, sistem operasional sekolah yang stabil Bapak Ibu. Walaupun dalam operasionalnya, pelaksanaan kesehariannya, terkadang Bapak Ibu kita masih mengalami dan melihat situasi hal-hal yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, dengan usia yang mungkin Bapak Ibu sudah beranjak menuju dewasa ini, harus saya yakin kita punya sistem yang stabil lah terhadap operasional sekolah kita. Kedua Bapak Ibu, kekuatannya adalah sebahagian besar orang tua siswa itu sangat mendukung perkembangan pendidikannya Bapak Ibu dengan adanya paguyuban kelas. Yang ketiga Bapak Ibu, sebenarnya ada juga kekuatan kita bahwa semua guru kita itu punya kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu terbukti Bapak Ibu dengan semua guru kita yang sudah S1, kemudian sudah tersertifikasi Bapak Ibu. Namun ini Bapak Ibu tidak saya tuangkan di bagian ini karena itu sudah menggambarkan daripada karakteristik sekolah kita tadi,
yaitu sekolah yang punya budaya prestasi. Bapak Ibu, tantangan di sini yang kita susun ada 3. Pertama Bapak Ibu, bahwa sebagian besar siswa kita ini adalah siswa yang berasal dari keluarga yang berekonomi sangat rendah di kelas bawah Bapak Ibu. Sehingga kemudian Bapak Ibu, kita perlu semangat yang besar untuk menguatkan bahwa anak kita harus berlatih untuk lebih mandiri. Yang kedua Bapak Ibu, tantangannya adalah ketika siswa kita harapkan untuk bisa mandiri, maka Bapak Ibu kita minta juga siswa kita itu bisa mampu berpartisipasi lebih aktif lagi dengan capaian-capaian, yaitu kecakapan abad 21. Di mana Bapak Ibu pada program sekolah penggerak, kecakapan abad 21 ini menjadi entry point daripada sekolah penggerak. Yang ketiga Bapak Ibu, memang tantangan kita yang terbesar adalah bagaimana kita mampu mencari pola yang tepat dalam mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ini tantangan. Nah, sedangkan hambatan Bapak Ibu, kita belum mengalami hambatan. Mengapa? Karena program ini Bapak Ibu baru saja kita ikutin. Jadi kita belum bisa bicara apa hambatan. Tetapi Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini menjadi satu tantangan tersendiri buat sekolah kita. Bagaimana sekolah kita dengan stakeholder yang ada itu mampu mencari pola yang tepat agar hasil akhir dari program sekolah penggerak, yaitu ketercapaian profil pelajar Pancasila ini betul-betul kita raih. Bapak Ibu, nah strategi yang kita upayakan untuk menjawab tantangan itu Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita buat bahwa pola pembelajaran kita, apakah nanti secara daring, secara luring, atau kombinasi baik luring dan daring Bapak Ibu, dengan cara apa? Lakukanlah pendekatan student center, yaitu Bapak Ibu, kegiatan yang terpusat pada siswa, di mana siswa ada sebagai subjek dalam pembelajaran. Hingga akhirnya Bapak Ibu, dengan pendekatan student center ini, akan terbentuklah siswa yang lebih aktif dan lebih mandiri. Jadi Bapak Ibu, itu strategi kita. Yang kedua Bapak Ibu, sekolah menerapkan profil pelajar Pancasila, itu Bapak Ibu tidak saja dituangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, tidak saja dituangkan dalam nanti RPP atau modul ajar kita, tetapi Bapak Ibu dapat dilakukan dalam bentuk proyek-proyek pembelajaran di luar daripada pembelajaran seperti ini. Jadi Bapak Ibu, terbentuknya profil pelajar Pancasila ini dari semua segmen kita upayakan. Tidak saja dari pembelajaran yang kita lakukan, tidak saja dari perangkat yang kita siapkan, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan proyek yang akan kita gaungkan terkait capaian profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, itu ada di bab 1. Bab 2 Bapak Ibu, ini visi kita tadi Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, baik akademik dan non-akademik, menguasai teknologi, dan berwawasan global, serta mencintai lingkungan hidup. Bapak Ibu, kita akan mengatakan capaian visi itu dapat dituangkan dalam indikator. Seperti apa indikator daripada visi itu? 1, Bapak Ibu, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki budi pekerti dan akhlak mulia. Memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara. Memiliki kecintaan terhadap budaya daerah. Memiliki semangat untuk meraih prestasi akademik secara kontinu, berkelanjutan. Memiliki semangat untuk meraih prestasi non-akademik secara berkesinambungan. Memiliki rasa solidaritas dan toleransi terhadap keanekaragaman bangsa. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Memiliki sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini Bapak Ibu adalah kecakapan abad 21. Memiliki kemandirian belajar dan berorganisasi. Yes. Halo Pak Yus, Bu Dwi itu diingatkan dulu itu.
Halo Bu Dwi. Suruh matikan dulu itu suaranya itu. Bu Dwi. Iya, ya. Bu, mikrofonnya bisa di-unmute kan Bu? Atau dimatikan aja Bu, mikrofonnya ya Bu? Mati ini. Jangan orang ya Bu ya? Kamera yang mati Bu Dwi. Ibu kameranya yang mati Bu, maksudnya mikrofonnya ya Bu? Los Diana udah dari tadi komplain telinganya. Bu Dwi. Bu, dia ada di apa Bu? Kanan atas Bu. Halo Bu Dwi. Menghilang Bu Dwi-nya Pak. Kami Oh, belum? Masih ada. mikrofon Mama. Oke, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Bapak Ibu, kita tahu bahwa keterampilan di abad 21 itu Bapak Ibu seperti tadi ya, punya sikap kritis, kemudian kolaboratif, kemudian kerjasama, komunikatif, dan kreatif. Bapak Ibu kemudian memiliki kecintaan terhadap budaya. Budaya apa? Membaca dan menulis dimanapun berada. Kemudian terwujudnya pendidikan yang berwawasan global, Bapak Ibu. Berwawasan lebih luas ya Bapak Ibu ya. Kemudian membudayakan kegiatan kebersihan dan gotong royong dalam mencintai lingkungan hidup. 14 itu Bapak Ibu adalah indikator visi daripada sekolah kita. Di mana Bapak Ibu indikator dan visi itu akan dapat kita raih dengan kita menjalankan misi, Bapak Ibu ya. Misinya juga Bapak Ibu mencakup daripada indikator-indikator di atas. Nah, Bapak Ibu tujuan juga mengarah ke sana, Bapak Ibu ya. Nah, strateginya Bapak Ibu, tadi yang udah saya katakan Bapak Ibu bahwa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan format pendidikan yang ideal. Bapak Ibu, manakah yang ideal Bapak Ibu? Nanti kita akan tuangkan di bab 3, Bapak Ibu. Ya, pengorganisasian pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, semua strategi ini nanti akan kita tuangkan di bab 3, yang intinya adalah Bapak Ibu, tentu pada poin 9, pada situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, tentu merujuk daripada arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 3 strategi saja yang kita lakukan, yaitu online atau daring, kemudian offline atau luring, dan juga blended learning, yaitu campuran antara online dan offline. Jadi Bapak Ibu, ini perlu kita membuat ide atau gagasan yang tepat bagaimana kita menjalani pandemi pembelajaran di masa pandemi ini. Kita sudah tahun kedua Bapak Ibu. Tentunya ada masalah-masalah pembelajaran yang sama seperti tahun lalu. Ada juga mungkin yang lebih luas lagi persoalannya. Maka Bapak Ibu, kita berharap dengan forum-forum MGMP, semua masalah-masalah itu bisa dituntaskan bersama. Baik, Bapak Ibu, bab 3 kita. Bapak Ibu, mohon di sini yang kita akan banyak tekannya Bapak Ibu. Nah, kegiatan tatap muka Bapak Ibu, saya tidak perlu jelaskan, tetapi Bapak Ibu, prinsip pembelajaran reguler Bapak Ibu. Di mana pada program sekolah penggerak Bapak Ibu ya, walaupun tidak ada ketentuan, tetapi pada situasi pandemi ini kita memberlakukan 1 JP itu adalah 30 menit. Prinsipnya adalah semua, baik luring ataupun daring ataupun kombinasi blended learning, maka berpusat pada peserta didik, merupakan kegiatan utama Bapak Ibu, terjadwal, dilaksanakan guru mapel, artinya Bapak Ibu, guru BK juga di sini termasuk. Jadi bukan karena hanya guru mapel, kemudian guru BK tidak, guru BK juga iya. Kemudian Bapak Ibu mencapai tujuan yang ditetapkan, dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, kemudian dilakukan penilaian. Makanya Bapak Ibu, kenapa di masa pandemi ini guru itu diminta melaksanakan daringnya dari sekolah. Ini Bapak Ibu prinsip pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu, alokasi Bapak Ibu, asumsi yang terjadwal dari kalender pendidikan yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan kita, itu 36 minggu dalam 1 tahun Bapak Ibu. Nanti bisa sama-sama kita cross-check Bapak Ibu ya, nanti kalau ada yang salah kita perbaiki lagi. Tetapi asumsinya adalah penglihatan kita 36 minggu dalam 1 tahun. Bapak Ibu, ini dia. Mohon Bapak Ibu dicermati ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan bagaimana pendidikan agama. Jadi kalau dulu
mapelnya pendidikan agama, tapi sekarang Bapak Ibu namanya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Bapak Ibu, kalau dari kurikulum K13, itu kan Bapak Ibu agama ini 3 JP ya, ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, pada program sekolah penggerak, Bapak Ibu, 2 JP itu diberlakukan untuk kegiatan reguler, Bapak Ibu, intrakurikuler per minggunya, dan 1 JP-nya Bapak Ibu itu digunakan untuk kegiatan co-kurikuler. Nah, Bapak Ibu, saya ingin terangkan apa yang dimaksud dengan intrakurikuler, Bapak Ibu, adalah kegiatan pembelajaran reguler, Bapak Ibu. Yang kalau kita lakukan di masa pandemi, Bapak Ibu, kegiatan daring atau luring Bapak Ibu itu hanya 2 JP saja. 1 JP-nya Bapak Ibu itu dalam proyek pelajar Pancasila. Yang nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu bagaimana proyek pelajar Pancasila kita ini kita tuangkan. Kedua, PPKN, 3 JP Bapak Ibu. 2 JP-nya untuk kegiatan pembelajaran, 1 JP-nya untuk proyek pelajar Pancasilanya. Bahasa Indonesia Bapak Ibu, 6 JP, 5 JP untuk kegiatan pembelajaran, 1 JP-nya untuk proyek pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu seterusnya. Hanya bedanya Bapak Ibu, ada mata pelajaran pilihan Bapak Ibu. Ya, bahwa pilihannya adalah Bapak Ibu, seni budaya dan prakarya. Jadi Bapak Ibu, seni budaya ini Bapak Ibu, kan harusnya 3 JP di sini ya, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat kurikulum nasional. Tetapi di sini kita tuangkan hanya 2 JP, di mana 1 JP-nya adalah kegiatan reguler, 1 JP-nya lagi untuk kegiatan proyek Pancasila. Jadi Bapak Ibu, selalu ada kegiatan intrakurikulernya itu yang kita sisakan 1 JP-nya untuk kegiatan proyek pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita akan bahas bahwa kalau Bapak Ibu sudah merancang modul ajarnya, ini yang terutama yang mengajar di kelas 7, bahwa sesuai dengan JP-JP yang ada, maka 1 JP itu nanti adalah proyek profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu, yang untuk kelas 8 dan 9, kita masih menggunakan kegiatan kurikulum 2013, di mana semua JP itu dilakukan dalam bentuk kegiatan reguler, yaitu pembelajaran langsung Bapak Ibu ya. Tidak ada proyek-proyek yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa saja kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang 1 JP tadi Bapak Ibu? Nah, ini dia Bapak Ibu ketentuannya. Waktu penyelesaian daripada proyek itu, waktunya sekitar antara 20% sampai dengan 30% dari kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan merancang nanti secara bersama-sama, kita lakukan dengan pola terbimbing, bagaimana yang tepat. Karena persentase yang kita sediakan antara 20% sampai dengan 30% saja dari jam yang ada. Halo Bapak Ibu, masih bisa didengar Bapak Ibu? Masih Pak ya? Masih Pak, masih. Masih, Ya, Pak. nggak terlalu cepat. Nggak Masih. terlalu cepat Bapak Ibu ya. Ya, agak cepat juga Pak Yus itu. Oh gitu Bu ya. Oh maaf ya. Oke, baik Bu. Baik Bu. Baik Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa Nah, ditanya di sekolah Pak Yus. Iya. Bapak Ibu, prinsip proyek daripada profil pelajar ini Bapak Ibu, dia kegiatannya dilakukan di luar daripada kegiatan intrakurikuler. Artinya Bapak Ibu, kalau misalkan tadi tentunya bahasa Inggris Bapak Ibu ya 4 JP. 3 JP-nya itu kegiatan reguler Bapak Ibu, maka 1 JP-nya itu dilakukan di kegiatan di luar intrakurikuler dengan kegiatan proyek pelajar Pancasila. Kedua Bapak Ibu, kegiatan ini tidak dilakukan oleh satu mapel Bu, tapi harus ada lintas mata pelajaran. Bapak Ibu ya, lintas mata pelajaran. Boleh jadi misalkan ini Bapak Ibu mau hari ulang Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kita mau buat misalkan proyek profil pelajar Pancasila. Apa misalkan? Perlombaan membaca teks proklamasi dengan menggunakan kreasi Bapak Ibu kan. Bisa jadi Bu nanti kolaborasi mapelnya ada
IPS, ada PKN, ada agama, ada informatika, ada seni budaya, Bapak Ibu, bisa. Yang jelas Bapak Ibu, untuk prinsipnya dia tidak boleh satu mata pelajaran, tapi lintas mapel Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, dapat dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah Bapak Ibu kegiatannya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membantu kegiatan sosial Bapak Ibu, kita lakukan di luar sekolah, itu juga boleh Bapak Ibu. Ya, jadi tidak terfokus di sekolah saja, di luar juga boleh. Yang keempat Bapak Ibu, pelaksanaannya secara berkelompok dan berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi tidak tunggal, berkelompok. Maka nanti Bapak Ibu akan ada namanya rancangan daripada proyek Profil Pelajar Pancasila ini yang dimana kita susun secara berkelompok. Bapak Ibu, dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan pampangkan di waktu kapan saja dilakukan ini. Kalau nanti ada perubahan Bapak Ibu, maka kita akan lakukan editing atau perubahan di mana yang sesuai dengan proyek-proyeknya. Baik, Bapak Ibu, rencana proyek dilakukan di awal tahun. Bapak Ibu, karena kita sudah masuk bulan Agustus Bapak Ibu, sudah ada rencana-rencana yang kita rancang Bapak Ibu, yang nanti saya akan paparkan, di mana Bapak Ibu, ini bisa akan ada editing-editing lagi atau perubahan-perubahan lagi terkait kebutuhan, terkait situasi Bapak Ibu dan tujuan capaian kita. Dilakukan secara ergonomis Bapak Ibu, artinya beragam lintas mapel, safety Bapak Ibu ya, aman Bapak Ibu, aman dan terkendali, kemudian sesuai dengan kapasitas peserta didik Bapak Ibu. Bukan kapasitas guru, tetapi kapasitas peserta didik kita. Nah, itu 7 prinsipnya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, ini saya susun. Bapak Ibu, bisa dilihat tabelnya Bapak Ibu. Untuk kelas 7, proyeknya Bapak Ibu, tema dan kegiatannya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kegiatannya Bapak Ibu adalah membuat rangkaian gerak berirama. Pada proyek ini Bapak Ibu, kolaborasi mapelnya ada 4. Bisa jadi lebih Bapak Ibu. Apa saja? PJOK, seni budaya, bahasa Indonesia, informatika. Bapak Ibu, PJOK barangkali berarti ini dalam bentuk senam berirama. Seni budaya barangkali Bapak Ibu dikombinasikan dengan senam atau gerak tari. Bahasa Indonesia Bapak Ibu barangkali ada teks prosedur yang diterapkan di situ. Informatika Bapak Ibu mungkin terkait dokumentasi, publishing Bapak Ibu, share medianya, Bapak Ibu, informatika. Nah, tentu Bapak Ibu, nilai yang dicapai, yang diinginkan adalah 6 profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, kegiatan Cerlang Budaya Daerah. Kegiatannya apa Bapak Ibu? Wisata edukasi. Nah, Bapak Ibu, apa mapel yang bisa kita kolaborasikan? Misalkan Bapak Ibu, PPKN, IPS, bahasa Inggris, IPA, Bapak Ibu. Jadi, semua guru-guru yang ada di mapel ini Bapak Ibu, mereka akan menyusun proyeknya, akan menyusun rancangannya. Bagaimana melakukan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, kolaborasi mapel ini adalah dalam satu kegiatan tema proyek ini, maka 4 mapel ini akan terkoneksi satu sama yang lain, kemudian tercapailah yang namanya nilai profil pelajar Pancasila. Contoh ketiga Bapak Ibu, suara demokrasi. Misalkan, kegiatannya Bapak Ibu, memilih ketua kelas misalkan Bapak Ibu, atau memilih perangkat kelas, atau misalkan memilih ketua OSIS, ini yang Umi Jum, karena sudah pergantian pengurus misalkan. Pemilihan ketua OSIS Bapak Ibu. Maka kita bisa jadikan itu sebagai apa? Proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ada misalkan 4 mapel atau 3 mapel. Bisa mapel PPKN, bisa mapel matematika untuk statistiknya, bisa mapel IPS, bisa informatika untuk media-medianya Bapak Ibu. Jadi ini dilakukan bisa di sekolah, bisa juga di luar sekolah.
kemudian dikolaborasikan oleh berbagai mata pelajaran, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti dibuat rancangan-rancangannya. Nah, lalu Bapak Ibu, apakah hanya di kelas 7? Bapak Ibu, kita upayakan juga perlahan-lahan ini bagaimana kita terapkan di kelas 8. Nah, misalkan adalah proyek perubahan iklim global. Kegiatannya apa Bapak Ibu? Daur ulang sampah Bapak Ibu. Sampah-sampah yang ada di sekolah atau sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita, misalnya Bapak Ibu ya. Apa kolaborasinya? Bisa IPA, IPS, pendidikan agama Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya capaiannya adalah 6 profil tadi Bapak Ibu. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar, kritis, kreatif, kebinekaan global Bapak Ibu. Nah ini dia. Atau Bapak Ibu kita bisa rancang juga dalam bentuk proyek Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Pawai misalkan Bapak Ibu. Pawai. Atau kampung kuliner Bapak Ibu. Kita buat di sekolah kita. Bisa Bapak Ibu proyeknya. Di mana kolaborasinya ada Mapel PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, Prakarya. Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu proyek wirausaha. Pentas seni Bapak Ibu, di situ ada nanti pameran, ada bazar Bapak Ibu. Itu juga merupakan proyek daripada proyek profil pelajar Pancasila yang bisa kita rancang. Nah, untuk kelas 9 Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu ya, ke proyek wirausaha dengan pameran, bazar, pentas seni gitu. Kita teringat Bapak Ibu dulu ketika kita masih situasi normal Bapak Ibu, ini kegiatan yang sering dibuat sama Bu ya, Mapel Seni Budaya. Ada pameran-pameran, lukisan-lukisan, kemudian ada pentas seni Bapak Ibu. Kemudian barangkali kalau bahasa Indonesia ada prosedur teks Bapak Ibu. Nah, itulah proyek-proyek yang bisa kita upayakan untuk merancang dan melaksanakan proyek daripada profil pelajar Pancasila ini. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun fokus kita kelas 7, namun kelas 8 dan kelas 9 bisa kita rancang Bapak Ibu. Kita rancang bersama. Artinya bahwa Bapak Ibu, walaupun kelas 7, tapi 8 dan 9 bisa include Bapak Ibu. Bisa mengikut juga bersama untuk proyek daripada profil pelajar Pancasilanya. Ini yang kita rancang Bapak Ibu, yang nanti barangkali bisa juga kita mendapatkan masukan-masukannya. Nah, Bapak Ibu, di semester 1 Bapak Ibu, kita merancang ini dilaksanakan Bapak Ibu setelah pelaksanaan PTS. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu, ini kita ambil PTS-nya di tanggal 11 Bapak Ibu ya, ini. Kita PTS itu, kalau mudah-mudahan tidak salah Bapak Ibu ya, dari kalender kita, 11 Oktober sampai dengan 16 Oktober Bapak Ibu, PTS kita. Maka Bapak Ibu, proyek ini bisa kita lakukan di tanggal 18 sampai dengan 22 atau 23-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita lakukan itu setelah kegiatan PTS. Atau Bapak Ibu, bisa juga nanti di tanggal 25 untuk proyek keduanya. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, 3 proyek yang disusun tadi, itu bisa kita lakukan dalam 1 tahun ini. Nanti di semester kedua, di bulan Maret, Bapak Ibu, itu proyek yang ketiga. Nah, jadi tetap kita rancang kegiatan proyek profil Pancasila ini dilakukan setelah PTS. Baik PTS di semester ganjil dan juga PTS semester genap. Halo Bapak Ibu, masih bisa dengar? Masih. Masih Pak. Mas Pak Yus. Semangat Pak Yus. Walaupun Kalau udah sore. Walaupun Bapak Ibu saya yang presentasi, Bapak Ibu boleh makan minum lah ya, nggak apa-apa. Oke Pak Yus. Oke. Masih semangat. Baik Bapak Ibu, ini rancangan kita Bapak Ibu ya. Kalau ini situasi normal Bapak Ibu, maka ini JP-JP kita Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bisa berubah Bapak Ibu ya, tapi yang kita susun barangkali Bapak Ibu melihat beberapa literasi atau literatur dari yang lain, dia ini yang kita rancang.
tapi nanti Bapak Ibu bisa kita sesuaikan dengan situasi di sekolah kita, artinya masih bisa mengalami perubahan-perubahan. Jadi Bapak Ibu, proyek-proyeknya itu tetap bisa dirancang sedemikian rupa, yang jelas Bapak Ibu, dalam 1 minggu itu ada juga proyek-proyek yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, apakah proyek profil Pancasila ini hanya dilakukan setelah PTS saja? Oh tidak Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti bisa dikuatkan sama Pak Siono, Pak Pengawas kita, Bapak Ibu. Dalam pendampingan tahap 2, Bapak Ibu, yang juga ada Bu Salawiyah di situ, dijelaskan oleh Ibu Suci, Bunda Suci dari P4TK IPA Bandung, bahwa Bapak Ibu, kegiatan capaian profil pelajar Pancasila ini bisa kita lakukan, Bapak Ibu, di 1, kegiatan apersepsi, Bapak Ibu. Kalau dulu kita buat Bapak Ibu, misalkan di pembuka itu kan Bapak Ibu adalah persepsi Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu, persepsi ini kita bisa masukkan Bapak Ibu nilai-nilai daripada profil Pancasila itu. Nah, misalkan Bapak Ibu, kebijakan sekolah kan Bu, selama daring, anak-anak itu harus menggunakan seragam sekolah. Bapak Ibu ya. Kita lihat di situ Bapak Ibu apanya? Ketaatannya terhadap aturan sekolah, kerapiannya, kedisiplinannya Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu kita bisa masukkan bagaimana proyek profil Pancasila itu di mapel kita atau di kegiatan intra kita Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu kita masuk nih, misalkan kita tahu setiap pagi itu Bapak Ibu BP, BK itu memberikan motivasi. Selamat pagi anak-anak, persiapkan dirimu untuk kegiatan daring hari ini, pakai seragam sekolah, kerjakan tugas guru Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu salah satu bentuk cara proyek Pancasila itu yang dituangkan dalam kegiatan intrakurikuler. Kalau BP saja bisa Bapak Ibu, maka guru mapel juga bisa Bapak Ibu. Di mana? Di kegiatan apersepsinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di mana? Di kegiatan refleksi Bapak Ibu. Setelah kita menyimpulkan materi barangkali Bapak Ibu, di refleksinya itu kita masukkan Bapak Ibu proyek profil Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu ingatan-ingatan terkait pendidikan karakter, kemudian motivasi-motivasi Bapak Ibu, itu adalah bagian daripada proyek profil Pancasila yang bisa kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak selamanya ini kita masuk dengan wajah cemberut, dengan wajah marah-marah, nutupnya juga dengan wajah yang marah-marah, tidak Bapak Ibu. Nah ya, tapi kita apa Bu, Bapak Ibu? Membuat betul-betul pembelajaran itu adalah student center, kemudian pembelajaran itu menarik Bapak Ibu, di mana di situ Bapak Ibu kita bisa masukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, pada kegiatan intra Bapak Ibu, yang pembelajaran langsung Bapak Ibu, kegiatan proyek profil pelajar Pancasila itu bisa dilakukan di kegiatan apersepsi, kemudian Bapak Ibu bisa di kegiatan refleksi. Selamat bergabung Bapak Doktor, mudah-mudahan Doktor Bapak Haji Investasi Tombol SAG MA yang sudah bergabung bersama kami, Pak Kepala Sekolah. Mohon izin Pak masih melanjutkan tulisasinya. Nah, Bapak Ibu, jadi di apersepsi kemudian direfleksi. Jadi Bapak Ibu ya, saya ulangin, tidak selamanya dalam proyek-proyek seperti tadi, misalkan senam berirama atau hari kegiatan HUT RI, tidak. Itu memang sudah kita jadwalkan Bapak Ibu. Tetapi di kegiatan intranya Bapak Ibu, apersepsi dan refleksi adalah tempat yang bisa kita tuangkan untuk profil pelajar Pancasilanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kelas 8 dan 9 Bapak Ibu sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika ditanya apakah harus dipisahkan antara KWSP sekolah penggerak dengan dokumen 1 kelas 8 dan 9 Bapak Ibu, maka pendamping kita tidak mengatakan apapun Bapak Ibu. Jadi saya mencoba mengkolaborasikan aja Bapak Ibu antara KWSP ini dengan dokumen 1. Jadi di bagian pertamanya itu KWSP untuk kelas sekolah penggerak kelas 7, maka yang kelas 8 dan 9-nya Bapak Ibu itu saya teruskan di bagian-bagian berikutnya. Jadi Bapak Ibu ini untuk yang Bapak Ibu yang dokumen 1 yang lama Bapak Ibu, semuanya ada pengembangan diri, ada bimbingan konseling Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemudian
Untuk pengembangan diri Bapak Ibu, kita sudah rancang Bapak Ibu. Tetapi ini Bu, saya cantumkan. Pada situasi pandemi COVID-19, ini ditiadakan dulu Bapak Ibu. Untuk kegiatan BK, Bapak Ibu, ada namanya bimbingan klasikal, individual, kelompok, Bapak Ibu. Ini diterapkan Bapak Ibu, walaupun pada situasi pandemi, Bapak Ibu, tentunya di sini peran BK, BPBK sangat diperlukan Bapak Ibu ya. Di mana saat ini Bapak Ibu pada situasi seperti ini banyak masalah keluarga, masalah ekonomi. Ini menjadi masalah yang selalu kita hadapi ketika kita melakukan kegiatan daring dan luring. Oke, Bapak Ibu, kegiatan TIK Bapak Ibu, di kelas 7 Bapak Ibu, TIK ini sudah masuk include ke dalam mata pelajaran informatika Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Tondang sudah mulai aktif kembali, sudah sehat kembali, hingga kemudian informatika itu di kelas 7 sudah berlangsung. Bahkan Bapak Ibu, di kelas 8 dan 9 saya juga coba mengikuti pola daripada sekolah penggerak ini Bapak Ibu, dengan BTIK juga masuk seperti mata pelajaran biasa. Oke, Bapak Ibu, penguatan karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan kita lupakan, selama kita pandemi ini Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan penguatan karakter Bapak Ibu, yang juga bahagian daripada capaian profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu kita upayakan ada doa sebelum kita mulai pelajaran, dan ada doa sesuai sudah kita kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sudah cukup bagus nih selama ini, barangkali BPBK sudah berikan motivasi, sudah berikan jangan lupa nak berdoa dulu sebelum belajar, itu saya baca Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, kita terapkan. Ini pola yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Jangan gara-gara kita mikirkan sayang nanti paket anak-anak kita lupa berdoa sebelum dan sesudahnya Bapak Ibu, jangan. Tapi tetap kita biasakan. Bapak Ibu, kemudian, nah, pada situasi COVID-19 ini Bapak Ibu, bahwa kegiatan karakter ini Bapak Ibu cukup kita mengirimkan pesan, baik pesan tertulis Bapak Ibu atau dalam bentuk video dan motivasi belajar. Ini yang kita lakukan di masa COVID ini Bapak Ibu. Tidak dalam bentuk tatap muka langsung. Oke. Bapak Ibu, kemudian kegiatan penumbuhan budi pekerti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, biasanya kita ada kegiatan implementasi pendidikan agama. Mungkin ada yang sholawatan, ada barangkali kegiatan pendalaman Alkitab, Bapak Ibu. Mungkin ada yang baca Yasin, khataman, kemudian Bapak Ibu kegiatan keagamaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selama COVID-19 ini Bapak Ibu kita meminimalkan. Tetapi mana-mana yang bisa dilakukan dalam bentuk pesan atau motivasi belajar secara online, itu kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu poin 11. Mohon Bapak Ibu, karena kita sudah pernah mendeklarasikan bahwa sekolah kita ini Bu adalah sekolah ramah anak Bapak Ibu. Kemudian ini sangat bersentuhan sekali dengan sekolah anti pencegahan perundungan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengisi ROTS ya, harus sekolah anti perundungan sudah pada gabung semua Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu mengupayakan bahwa pembelajaran kita nanti tatap muka atau selama pandemi ini Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita harus menerapkan pola sekolah ramah anak dan sekolah yang anti perundungan Bapak Ibu atau bullying. Jangan sampai Bapak Ibu selama pandemi ini yang kita kegiatan daring, yang kita kegiatan luring, yang kita blended learning atau kombinasi luring dan daring, malah guru Bapak Ibu yang tidak ramah. Malah guru yang menjadi sumber bullying atau perundungan itu Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu di sini kami perlu ingatkan kembali Bapak Ibu agar kita lebih bijaksana untuk menjalankan program sekolah ramah anak ini. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai nanti ada anak kita yang mungkin takut dia untuk luring, takut dia untuk daring, karena mungkin khawatir atau tidak berani dengan gurunya. Nah, Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan di IHT atau yang lain Bapak Ibu, guru harus memberikan layanan pendidikan yang seoptimal mungkin Bapak Ibu kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu kalau bahasa Ki Hajar Dewantaranya Bapak Ibu, guru menghambakan diri kepada siswa. Itu Bapak Ibu. Maksudnya adalah bukan menghambakan dalam bentuk ketuhanan Bapak Ibu ya, tidak.
Tapi guru itu memberikan layanan pendidikan yang sangat bermutu, yang berkualitas, yang betul-betul memanjakan anak-anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah mencegah tentunya bullying atau perundungan nantinya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu adiwiyata, Bapak Ibu kita jalankan, walaupun dalam tahap COVID ini Bapak Ibu tentunya optimalisasi itu ada pada guru dan juga pada petugas kebersihan. Makanya Bapak Ibu, satu hari itu kita buat polanya untuk guru belajar daring, ngajar daring, satu harinya Bapak Ibu untuk para guru menjalankan tugas piket. Nah, hanya Bapak Ibu, kami perlu evaluasi sedikit. Sudah ada juga sini Pak pengawas juga ya, bahwa Bapak Ibu kita berharap guru itu datang walaupun sudah terjadwal di jam-jam berapa saja jam daringnya Bapak Ibu, tapi kami berharap datanglah Bapak Ibu satu hari itu mapel yang sudah ditunjuk atau dijadwalkan, datanglah sebelum jam 8, kemudian berakhir sampai jam 12 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, guru yang ngajar daring pada waktu itu Bu akan terfokus kepada daring dan luring, sedangkan guru yang piket tentunya berfokus kepada pengaturan anak-anak yang luring dan juga kebersihan sekolah. Tetapi Bapak Ibu, kami melihat ternyata di sampai awal Agustus ini sepertinya pola itu belum optimal Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mulai hari Senin depan Bapak Ibu, absensi guru kita ini kita akan rubah Bapak Ibu dengan ada nama guru, mapel guru Bapak Ibu. Kalau dia pada saat itu daring Bapak Ibu, maka jam berapa guru datang Bu, kita buat jamnya, dan jam berapa guru pulang. Demikian juga dengan yang piket. Jam berapa gurunya datang piket, dan jam berapa gurunya pulang piket. Jadi Bapak Ibu, ditandatangani itu absensinya ketika Bapak Ibu di akhir, di rentang antara jam 11:30 siang. Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kami sangat berharap, tentu ini evaluasi bersama Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir ke sekolah, Bapak Kepala Sekolah atau wakil-wakil yang lain, agar kemudian Bapak Ibu, semua kita bisa berbaik sangka Bapak Ibu ya. Kalau Bapak sedang sakit, biasanya Bapak Ibu bisa memfotokan surat sakitnya. Kalau ada yang mungkin sedang menemani suami berobat, Bapak Ibu bisa dikabarkan kepada kita. Artinya Bapak Ibu ada kabarlah kepada kita, hingga Bapak Ibu kita tidak saling mencurigai Bapak Ibu ya, tapi kita saling menguatkan. Kalau memang ada keperluan Bapak Ibu, kita tetap izinkan Bapak Ibu. Jadi ini evaluasi terkait yang sudah kita jalankan. Bapak Ibu, sekolah sehat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita sudah pelan-pelan membuat menjadi sekolah sehat Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, yang kita khawatirkan di masa pandemi ini, malah pola pembelajaran yang kita buat itu yang tidak sehat Bapak Ibu. Apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu, kita membuat kegiatan intrakurikuler kita itu atau pembelajaran reguler kita atau yang daring itu Bapak Ibu atau yang luring itu jadi pembelajaran yang menakutkan buat anak didik kita. Membuat anak didik kita menjadi tidak berani dengan gurunya Bapak Ibu untuk ikuti pelajaran. Jadi seolah-olah Bapak Ibu program pembelajarannya itu yang tidak sehat. Bapak Ibu tentunya ayo sama-sama kita menghadirkan sekolah sehat. Sehat fisiknya, sehat lingkungan sekolahnya, sehat pelayanan pendidikan di sekolahnya, bahkan juga Bapak Ibu sehat juga cara mengajar dan cara melakukan pembelajaran daring, luring guru-gurunya kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu jangan nanti tadi ada kesan bahwa tidak sehat pola pembelajaran kita yang menyebabkan anak-anak menjadi takut, menjadi kurang berani, Bapak Ibu menjadi minder dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita hadirkan pola pelayanan pendidikan, pola administrasi sekolah yang sehat, pola pembelajaran yang sehat, bahkan Bapak Ibu pola bimbingan konseling yang sehat juga untuk anak didik kita. Bapak Ibu, di masa pandemi ini tentunya kita melakukan secara sederhana Bapak Ibu ya. Tidak jor-joran sekali. Walaupun Bapak Ibu barangkali ada di antara guru kita yang semangat 45 Bapak Ibu. Semangat 45 itu bagaimana? Hari ini manggil orang tua, besok manggil lagi Bu, besok panggil lagi, itu Bu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu kami ingin
ingin sampaikan juga, perlu untuk demi kesehatan dan keselamatan kita mencari pola yang lebih sederhana. Baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu untuk kurikulum kita Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ini dia, walaupun kelas 7 dengan pola sekolah penggerak, kelas 8-9 dengan K13 Bapak Ibu, pada masa COVID ini Bu, Bapak Ibu, metode kita masih online, offline, dan blended learning. Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, kami meyakini bahwa semua guru Bapak Ibu menggunakan semua aplikasi pembelajaran daring ini Bapak Ibu. Baik Google Form, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, Rumah Belajar, WhatsApp, YouTube, Facebook, quiz, dan seterusnya Bapak Ibu silakan. Itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, pada program sekolah penggerak, mohon dimasukkan profil pelajar Pancasila pada bagian-bagian persepsi dan juga refleksi tadi Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, alokasi waktu kita adalah dalam 1 tahun itu ada 36 minggu dan 1 JP itu adalah 30 menit Bapak Ibu. Walaupun jam bahasa Indonesia Bapak Ibu itu terhitung 6 JP, tapi kita buat dalam bentuk 2 JP di masa pandemi ini. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, KKM kita, mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Pengawas kita, bahwa untuk tahun ini Bapak Ibu, kita menggunakan KKM tunggal Bapak Ibu, tetap tunggal. Sekarang ini kita membuat semua nilai KKM kita adalah 75. Dengan 3 aspek KKM, baik Bapak Ibu input, kemudian intake, kemudian yang lainnya Bapak Ibu, itu kita sudah pernah kita bahas, hingga kita memutuskan KKM kita sekarang 75. Baik Bapak Ibu, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Titik tekannya nanti kita akan bisa diskusikan dengan pola yang lain, karena sudah bergabung insya Allah Pak Dr. Haji Indra Sitompul. Mungkin udah sampai rumah Pak Haji ya? Ya, dari rumah. Iya, Alhamdulillah. Mungkin itu sebagai paparan Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih luas lagi dalam rapat-rapat dinas kita akan tegaskan lagi Bapak Ibu. Intinya ini sebagai sosialisasi awal kita Bapak Ibu ya. Nah, baik kepada Pak Kepala Sekolah Pak, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak Yus? Bisa Pak Haji, bisa. Bisa. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rapat semidinas sore hari ini dalam rangka untuk sosialisasi kurikulum operasional sekolah yang sudah kita presentasikan kepada pendampingan program sekolah penggerak yang dalam hal ini diwakili ketika itu oleh Pak Yusmariono sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, karena saya ketika itu juga bersamaan dengan ujian seleksi Kepala Sekolah Berprestasi. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam. Izin Pak Haji. Ya. Saya lihat Bu Jum lagi naik sepeda motor. Mohon Bu Jum bagusan dimatikan Bu Jum. Mana Bu Jum nih? Bu Jum, jangan ambil resiko Bu Jum. Sambil naik sepeda motor. Mungkin Pak kameranya yang nampak, tapi kalau handsetnya di kuping berasa Pak. Oh gitu ya, masih. Tapi hati-hati juga lah Bu Jum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Bapak Ibu saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pengawas yang hadir pada Zoom ini, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua atas kehadirannya pada Zoom ini. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Yusmariono, itulah yang merupakan juga yang ingin saya sampaikan, sudah diwakilkan oleh Pak Yusmariono. Kemudian juga beliau juga lah yang langsung presentasi dengan pihak kementerian dengan pendampingan program sekolah penggerak. Jadi kita ucapkan apresiasi kepada Pak Yusmariono yang sudah menyusun kurikulum kita Bapak Ibu sekalian SMP 1 Negeri 1 Labuan Deli, dan mendapat apresiasi dari Ibu pendamping program sekolah penggerak dan bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain.
Mungkin nanti pendamping kita Ibu Bunda Suci, Pak Yus ya. Bisa Iya Pak Haji. share nanti kurikulum yang dibuat Pak Yus Mariono kepada sekolah-sekolah lain sesuai dengan sekolah-sekolah yang dibinanya. Kemudian Bapak sekalian, memang program sekolah penggerak ini banyak program yang menumpang nampaknya, termasuk tadi yang baru sekolah anti perundungan. Bapak Ibu sekalian, tolong diisi, mungkin ada instrumen pendataan atau semacam survei, silakan Bapak Ibu isi. Kemudian juga jangan lupakan anak-anak kita siswa yang untuk mengisi data RUT 1, RUT awal siswa. Kemudian nanti kementerian juga akan memilih beberapa siswa untuk diangkat menjadi agen anti perundungan di sekolah kita. Bukan kita yang milih Bapak Ibu, tapi kementerian yang memilih. Setelah nanti dipilih, nanti mereka kembali mengisi instrumen pendataan lagi. Kemudian sekolah ramah anak, kemudian kita juga sudah diwakili oleh Bu Salwiah ya, platform Merdeka Belajar. Nanti Bu Salwiah yang ada di grup ini, di Zoom ini, silakan nanti ilmunya di-share ke Bapak Ibu yang guru yang lain. Karena banyak informasi di platform Merdeka Belajar, banyak aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pengembangan maupun peningkatan kompetensi guru, baik untuk diri sendiri maupun untuk pengembangan pembelajaran kepada siswa. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya rasa karena udah sore hari, pada kesempatan ini saya tutup. Saya mohon maaf tadi agak terlambat karena harus bimbingan dengan dosen penguji. Kenapa Bapak sekalian mohon doa restunya juga. 5 sidang yang akan dilalui, 3 sidang sudah. Jadi untuk bulan 8 ini saya harus melaksanakan mengikuti 2 sidang lagi. Sidang tertutup dan sidang terbuka. Mudah-mudahan di bulan 8 bulan Agustus ini bisa tuntas semuanya, sehingga harapan kita, cita-cita saya bisa terkabul di bulan Agustus ini. Berkah mungkin dari doa dan harapan kawan-kawan sekalian, terutama kepada Pak Yus Mariono yang sering mengayong-ayongkan ini untuk mendoakan saya agar dipermudah segala urusan dan bisa cepat selesai dalam studi di UIN Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah kepada kita semua, kemudian membawa peningkatan dan pengembangan kepada sekolah kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohonlah kerjasama, kita kompak, kita jalani silaturahmi, kemudian kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sehat-sehat, baik di rumah maupun ketika bertugas di sekolah, baik bertugas di rumah. Bapak Ibu yang sedang sakit sekarang, kami doakan biar cepat sembuh, kembali seperti semula, diangkatlah penyakit oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehat-sehat kita semua, baik keluarga besar SMP Negeri 1 Labuhan Deli maupun Bapak Ibu kita semua keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Demikian, terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyono, ada yang mau ditambahkan Pak dari KWSW tadi Pak, barangkali? Oh iya Pak Yus, satu untuk melengkapi dokumen kita ke depannya, hal-hal seperti ini kalau kita lihat di instrumen akreditasi satuan pendidikan yang terbaru, yang IASP 2020, kegiatan seperti ini di sekolah-sekolah lain hampir tidak ada. Maka dengan adanya kegiatan PSP ini, termasuk di dalamnya kegiatan untuk membuat rapat untuk penyusunan kurikulum satuan pendidikan, kalau dulu KTSP sekarang udah KOSP. Ini tolong, walaupun kita daring Pak, ini didokumentasikan, itu yang pertama. Yang kedua, daftar hadirnya nanti hari Senin kita buat ya Pak ya. Didokumentasikan, kemudian daftar hadir. Dan ini disimpan karena memang
itu datanya nanti dokumennya ini bakal diupload juga nanti ketika kita masuk jadi kuota akreditasi ya Pak ya. Ya, ya. Nah itu satu Pak. Yang kedua itu walaupun kita sama-sama waktu kita menyusun kemarin Pak, mungkin ada pemahaman rekan kita juga yang seakademik dengan saya itu mengenai alokasi waktu untuk pembelajaran PSP ini Pak, terkhusus untuk mata pelajaran pilihan seni budaya dan prakarya. Memang ini kan sudah ada apa ya Pak, sudah ada platformnya, contohnya yang kita adopsi sebagai bahan untuk penyusunan ini, terkhusus untuk seni budaya dan prakarya pilihan itu kan 3 JP. Pemahaman pilihan ini barangkali perlu diperjelas lagi. Seni budaya 3 JP ini, apakah kita yang seni budaya nanti 3 JP kita ambil 3 JP atau prakarya yang kita JP, karena di sini pilihan kan Pak. Nah kemudian dari contoh itu di regulernya, kegiatan regulernya kan satu-satu. Ya. Apakah dua-dua ini harus diambil sebagai pilihan, kemudian 1 jam sebagai yang reguler, kemudian 1 yang proyek. Maka usulan saya Pak, ini kalau boleh di proyek pelajar Pancasilanya, kegiatan kurikulernya, apakah nanti di kegiatan kecakapan hidup di awal dan di refleksinya, kalau boleh kita setting sendiri di KOSP kita ini, kita robah sendiri, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Boleh dibuat satu kolom lagi terkhusus untuk yang kurikuler, 1 JP-nya yang proyeknya itu dibuat aja Pak, supaya kawan-kawan kita kalau bisa nanti kan kos kita ini kita share aja ke rekan-rekan kita supaya semua tahu gitu Pak. Oh iya Pak. Nah, jadi dibuat 1 kolom lagi, yang proyeknya itu terkhusus 1 JP itu harus kalau boleh kita buat supaya kita lebih mudah memahami, terkhusus yang SBK pilihan ini barangkali nanti rekan-rekan kita yang SBK dan prakarya ini koordinasi langsung lah nanti minta penjelasan secara luring sama Pak Yus nanti di sekolah. Barangkali itu Pak Yus. Makasih. Iya. Baik Pak, terima kasih. Memang di sekolah penggerak, khususnya kelas 7, memang Pak Kepala Sekolah, itu kita harus mencari pola yang pas, karena ini pilihan Pak Haji, pilihan. Kalau kita pilih seni budaya, maka prakarya tidak. Yang itu dia kalau dia petunjuknya. Tetapi barangkali saya mencoba mengapakan dua-dua dulu, masuk prakarya ada, kemudian seni budaya ada, tapi 1 proyeknya itu adalah 1 JP-nya itu untuk proyek. Tetapi nanti masukan dari Pak Yono barangkali menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan, agar kemudian kekhawatiran kami Pak Yono adalah ketika kita buat pola ini berdampak kepada jam sertifikasi. Itu yang kita khawatirkan kan Pak. Nah, apalagi guru seni budaya kita juga sudah maksimal, guru prakarya kita juga Pak, ini jam prakarya juga diampu oleh Bapak Ibu yang mengajar di jam IPA. Nah, makanya ini yang memang perlu kami cari pola yang pas Pak, biar program sekolah penggerak jalan normal, juga sertifikasi guru-guru juga jalan normal Pak. Nah, jadi itu yang kita sedang upayakan. Tapi Pak, mudah-mudahan nanti dengan diskusi yang lainnya kita dapat pola yang pas. Pilihannya Pak Yono memang pilih 1 kan gitu, prakarya atau seni budaya gitu. Ya, tetapi Pak, saya mau buat 2 di situ Pak. Pilihannya ada 2. Nanti urung rembuk kami lah Pak nanti kan dengan mendapatkan masukan-masukan. Mungkin dari Pak Yono ada informasi kalian bagaimana gitu kan Pak. Ya, itu kan dibuat pilihan, ada prakarya, ada SBK kan Pak Yus. Iya Pak. Kenapa dia 1? Kan dia di struktur kurikulumnya itu 3. Kalaulah kita ambil SBK, kenapa nggak kita buat 2 proyeknya yang belum kita buat gitu? Iya Pak. Iya kan? Karena itu ditulis satu-satu gitu kan? Iya Pak. Jadi seolah-olah nanti proyeknya malah 2 JP. Iya. Karena Pak, Pak? Saya agak bingung Pak, mana yang mau dipilih di antara 2 pilihan ini Pak. Makanya saya masih mencantumkan 2-2 di situ Pak. Nah, nanti dirembukkanlah untuk penyelamatan serti. Iya, itulah dia Pak. Yang dipakai Pak.
Bapak Ibu, ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu? Kalau nanti pun ada Bapak Ibu bisa disimpan dulu. Nanti di waktu luring Bapak Ibu ya, di waktu luring kita ketemu di sekolah, Bapak Ibu kita diskusikan sama-sama. Artinya Bapak Ibu, masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat penting untuk membangun KOSP ini. Memang Bapak Ibu tidak ada yang ideal konsepnya, tetapi unsur-unsur mana yang dimasukkan pada KOSP sudah kita masukkan. Tapi Bapak Ibu, KOSP ini akan menjadi berarti kalau stakeholder bisa memahami juga, dan juga stakeholder juga bisa melaksanakannya. Jadi konsep bagus tanpa ada pelaksanaan, Bapak Ibu, nggak ada juga artinya. Jadi dikerjakan juga bagus tanpa konsep, misalkan guru BP Bapak Ibu sudah berkali-kali ke rumah siswa, tapi nggak buat dokumen buku kasusnya, maka juga tidak kurang pas. Jadi kegiatan nyatanya kita lakukan, dokumennya juga kita siapkan. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin dibantu oleh guru-guru yang sudah ikut di program sekolah penggerak Bapak Ibu. Kita akan membuka lagi terkait masukan dari Pak Siono tadi tentang mana mapel yang kita pilih Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusikan bersama. Kalau juga nanti ada informasi lebih lanjut Pak Siono barangkali bisa di-share kepada kita untuk sebagai bahan literatur kita juga untuk menguatkan nanti mana pilihan yang kita bisa lakukan. Baik Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu sudah saya rekam juga Pak Siono, dari lalu-lalu juga setiap kita daring kita rekam, Pak. Termasuk juga ketika kita pendampingan dengan IHT yang satu dengan yang kemarin khusus rekam juga. Jadi Bapak Ibu minta tolong juga nanti dimulai besok barangkali atau Senin bisa menandatangani surat tanda daftar hadir lah ya Pak ya, dengan agenda sosialisasi KOSP. Karena kalau kita kemarin 2018 Pak, kita sudah akreditasi 5 tahun barangkali Pak 2023 Pak ya, jadwal kita juga untuk akreditasi. Biasanya judulnya dirubah aja Pak, judulnya rapat penyusunan KOSP aja. Oh, rapat penyusunan Pak ya? Iya. Oke, bukan sosialisasi ya Pak ya, bukan ya? Iya, karena kalau sosialisasi nanti dengarkan aja. Oh iya Pak. Nggak ada partisipan gitu. Iya. Penyusunan Pak. Baik Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa Bapak Ibu mungkin di dapur sudah mulai bunyi-bunyi. Kapan mak nih masak gitu. Rapat pula dia bukannya masak. Kan Purista. Jadi Bapak Ibu sudah jam 6. Kan masih naga ya kan? Sore nih Pak. Iya, bukannya masak malah rapat pula kan. Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yono yang sudah bergabung dengan kita, tentunya arahan dan bimbingan beliau lalu kita dapatkan, kemudian juga kepada Pak Haji yang akhirnya juga bisa bergabung dengan kita, mudah-mudahan lancar Pak urusannya, dipermudah, kemudian sebelum berakhir tanggal 31 Agustus sudah sampai selesai sidang terbukanya. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua. Silakan Pak, lagi. Ya. Saya udah rindu ini dengan Pak apa ini yang namanya Khairi Daulay. Oh Pak Asrul. Pak Asrul ya? Iya. Pak Asrul. Halo Pak. Udah rindu kan dengan Bapak. Kapan Bapak ke sekolah? Datang sekali-sekali dulu. Udah rindu kami dengan Bapak itu. Udah lama kita angkat minum kopi. Arahnya Pak. Udah beriang-beriang ini panas, demam tinggi lagi turun naik. Waduh. Berobatlah Bapak. Kalau begitu, kalau sehat-sehat. Biar sehat. Makasih Pak. Pokoknya kalau sehat nanti Pak datang ke sekolah. Udah rindu kami Pak. Iya Pak, makasih Pak. Panjang umur Pak. Ya, sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Baik. Sudah Pak Yus, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu dan kehadirannya Bapak Ibu. Pak Yono, sejak kami agak rutin juga nih Pak, setiap ada momen, ada rapat kita buat online. Alhamdulillah guru-guru kita Pak sudah mulai mantap ini Pak menggunakan aplikasi pembelajaran online Pak. Walaupun tanpa ada paket dari pemerintah, tapi paket dari kantong sendiri Pak juga menjadi berkah. TW2 juga sudah cair. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tentunya nanti mana-mana yang perlu dipertanyakan kita temu nanti di sekolah secara luring. Bapak Ibu yang mungkin yang sedang sakit kita doakan agar segera sembuh dan segera pulih kembali Bapak Ibu. Nah ini Pak baru bergabung pula ini Bu Farida Hanim. Mungkin baru siap masak nih Bu Farida Hanim. Tapi nggak apa-apa Pak, kita terima aja masuk. Kemudian Bapak Ibu
yang ada persoalan, ada masalah-masalah, mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan urusan kita. Bapak Ibu, kita nanti ketemu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih banyak ke Pak Siono, Pak Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu yang lainnya atas gabungnya kita secara online ini. Bapak Ibu, Pak Hendro ada nih Pak Hendro? Nggak ada ya, baik. Bapak Ibu, dengan berakhirnya Bapak Ibu tadi sambutan dari Pak Kepala Sekolah dan juga sedikit refleksi dari Pak Siono, Bapak Ibu, rapat kita tentang sosialisasi KWSP atau dokumen 1 untuk tahun ini Bapak Ibu kita padakan. Nanti Bapak Ibu kami berharap mulai hari Senin Bapak Ibu bisa menandatangani daftar hadirnya di meja ruang wakil kepala sekolah. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Kita tutup ini dengan mengucapkan dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Dan sosialisasi atau rapat penyusunan KWSP ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, sehat semuanya. Nggak dipoto Pak Yus. Ya Pak? Dipoto. Boleh. Foto. Ya. Karena dari tadi Pak udah foto Pak. Foto lagi ya. Baik Bapak Ibu, pasang wajah yang paling manis, paling ganteng. Kameranya dibuka. Pak Agus. Kayak marah Pak Agus wajahnya itu. Bu Lisda, Bu, tolong Bu. Oke, Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Masih ada yang belum ini? Oke, baru gabung Bu Tio Purba. Fotonya Bu. Bu Yeni, Pak Idris. Lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, baik. Sudah kita foto, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Mas Yono, makasih banyak. Selamat sore. Apa lu? Bye. Selamat sore. Selamat sore. Pak, semua sekalian. Sehat selalu Pak. Astral apakah